Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau si Yusuke itu sempat berdebat dengan Xenofish mengenai masalah dari Meiko. Di satu sisi Yusuke itu nampak enggan buat menyegel Meiko, karena memang Meiko itu tidak memiliki salah apapun dan dia melakukan semua kejahatan ini karena dikendalikan oleh kekuatannya sendiri. Maka dari itu, mereka seharusnya menyelamatkan dirinya dan bukannya malah menyegel Meiko gitu aja. Tentu, Xenofish pun tidak setuju dengan pendapat dari Yusuke. Jadi sempat terjadi perdebatan di antara keduanya. Namun nih, untungnya si Reimei itu bisa melerai mereka dan menjelaskan nih kalau memang pendapat dari Yusuke itu benar. Maka dari itu tujuan mereka pun malah berganti menjadi menyelamatkan Meiko dan bukan menyegelnya lagi. Dalam part kali ini, panel cerita pun sedikit berpindah kepada Lexia, Luna, dan Yuti yang masih berbelanja di mall nih. Ya, perbedaan aliran waktu di antara dunia bawah dan dunia manusia itu sangat terasa. Maka dari itulah, walaupun Yuya itu udah agak lama di dunia bawah atau underworld, tapi bagi ketiga gadis ini, waktu yang berlalu cuma beberapa menit aja. Di sini, Lexia dan Luna pun sedang bertanya-tanya kepada Yuti tentang beberapa teknologi yang ada di bumi. Karena memang, kalau dipikir-pikir, mereka bisa saja mengadopsi konsep teknologi yang ada di bumi ini untuk diterapkan di isekai mereka. Terutama hal yang mereka akan tiru adalah telepon. Tentunya isekai mereka pasti akan lebih cepat berkembang bila ada telepon di sana. Karena nih informasi adalah hal yang cukup penting, maka dari itu kecepatan untuk mengantar pesan kepada satu orang kepada orang lain juga adalah hal yang vital. Ya, tak disangka, walaupun terlihat main-main, nyatanya Lexia ini telah memiliki sikap yang luar biasa sebagai seorang putri. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari dunianya Yuya. Dan mungkin saja tujuan asli Lexia datang ke bumi bukan hanya untuk bisa tinggal sama Yuya aja. Mungkin saja dia sudah memperhitungkan dan akan mengambil beberapa teknologi yang ada di bumi ini, lalu dibawa ke dunianya sendiri. Hal itu juga sempat dipikirkan sama Luna nih, karena memang gerak-gerik dari Lexia cukup mencurigakan saat ini. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya dan yang lainnya dalam underworld lagi nih. Saat itu mereka pun sudah berhadapan dengan Meiko nih. Dan memang kondisi Meiko sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Kekuatan spiritual dari Meiko meluap keluar sampai-sampai ada banyak iblis yang keluar karena kekuatannya. Namun nih, di tengah luapan energi spiritual itu, Meiko pun berteriak kepada Yuya dan yang lainnya agar segera menyegel dirinya. Kalau tidak, maka bisa saja dia menyakiti orang lain lagi. Tentu, Yuya pun nggak bisa membiarkan hal itu terjadi, karena memang mereka sudah memutuskan untuk menyelamatkan Meiko dan bukan menyegelnya lagi. Di sini, Xenofish, Kuya, dan Holy Archer pun langsung menghadapi para iblis yang diciptakan sama luapan energi spiritualnya Meiko itu. Sementara Yuya akan mengatasi luapan energi spiritual dari Meiko agar bisa terkendali. Saat itu Yuya pun langsung memutar otaknya dan ia pun mengeluarkan vacuum cleaner miliknya untuk menyedot energi spiritual dari Meiko, karena memang nih vacuum cleaner milik Yuya ini bisa menyedot apapun kecuali makhluk hidup, teman-teman. Jadi energi spiritual ini kan energi yang berasal dari aura kematian gitu, jadi bisa disedot sama vacuum cleanernya Yuya. Pada awalnya metode itu pun berjalan dengan lancar. Secara perlahan, energi spiritual dari Meiko itu terhisap terus ke vakum miliknya Yuya. Di sini Yuya juga mengeluarkan bacot no jutsu miliknya agar Meiko itu tenang dan agar Meiko itu bisa kembali memiliki semangat hidup lagi. Namun entah kenapa, semakin Yuya menyedot energi spiritualnya Meiko, energi spiritual Meiko itu malah semakin ganas dan membuat vakum milik Yuya tidak berfungsi lagi. Ya, bisa dibayangkan aja kalau energi spiritualnya Meiko ini sangat banyak, sampai-sampai vakum milik Yuya ini tidak bisa menyedotnya lagi. Tentu Yuya pun makin dibuat pusing dengan hal itu. Dan di saat terakhir, dia pun teringat dengan ucapan Kuya nih. Kalau ada sebuah cara ampuh tapi berbahaya untuk meniadakan energi spiritual seseorang, yaitu dengan menyerapnya ke dalam tubuh. Nah, tanpa pikir panjang, Yuya pun langsung menyerap semua energi spiritual dari Meiko, agar energi spiritual itu tidak mengamuk lagi. Ini adalah sebuah tindakan yang cukup gila, mengingat mana mungkin ada manusia yang sanggup menyerap energi spiritual sebesar ini. Dan benar saja, Yuya itu hampir tumbang karena menyerap energi spiritualnya Meiko. Tapi pada akhirnya si sang author ini masih sayang sama babang kita Yuya.
hingga dia bisa menyerap energi spiritual dari Meiko walaupun harus dibayar dengan kehilangan kesadaran. Panel cerita pun berpindah saat Yuya telah tersadar dari pingsannya. Saat itu nampaknya Meiko sudah berakhir ditaklukkan sama Yuya nih. Karena Yuya itu telah menyerap energi spiritual Meiko tanpa sengaja. Hal itu juga menimbulkan mereka memiliki ikatan jiwa. Maka dari itu, si Meiko pun berakhir jadi pelayan dari Yuya. Dia pun langsung memakai seragam maid dan siap sedia menuruti apa saja keinginan dari tuannya itu. Ya, pengetahuan tentang seragam maid ini didapatkannya dari beberapa jiwa yang ada dalam dirinya. Karena memang kan Meiko kan berasal dari emosi negatif beberapa jiwa yang ada di dunia bawah ini kan. Nah, ada beberapa jiwa yang memiliki pengetahuan kalau maid itu harus berseragam seperti ini teman-teman. Jadi si Meiko itu menurutinya. Dan itu artinya juga posisi Meiko ini sama seperti Oma, Knight, Akatsuki, dan Ciel. Karena mereka juga ditaklukkan sama Yuya gitu. Pada awalnya sih, Yuya itu nggak ingin menerima Meiko sebagai pelayannya. Tapi jika dia mengembalikan energi spiritualnya kepada Meiko, takutnya Meiko itu kembali tidak terkendali lagi. Maka dari itu Yuya pun terpaksa menerimanya sebagai pelayan. Ya, babang kita Yuya kembali diberkati oleh peliharaan, maksudnya rekan baru atau keluarga baru gitu. Nah, setelah beberapa perbincangan, Yuya pun akhirnya akan kembali lagi ke bumi nih. Karena memang ya urusan dia dalam Underworld juga udah selesai dan dia juga sudah membayar hutangnya kepada Reimei. Ya, walaupun banyak kerusakan yang ditimbulkan dari penaklukan Meiko ini, tapi Reimei pun cukup puas dengan kinerja dari Yuya. Dan Reimei juga menitipkan Meiko kepada Yuya nih, sebab Meiko juga pasti akan lebih bahagia jika bersama penyelamatnya. Dia juga berkata kepada Meiko untuk hidup bebas di samping Yuya sebagai pelayannya. Sudah lama Meiko itu terkekang di Underworld. Jadi sekarang saatnya Meiko bisa menikmati kebebasannya. Di sini, Meiko pun tersenyum dan berkata ya kepada Reimei. Panel cerita pun berpindah lagi ke karakter kita Raku. Ya, kalian masih ingat dengan ketua OSIS Akademi OC yang satu ini kan? Dalam beberapa part sebelumnya, dia sudah menunjuk Yuya untuk menjadi ketua dari para idol yang mereka buat nanti. Dan dia juga menyerahkan semua latihan, juga lagu yang akan dibawakan oleh idol mereka kepada Yuya nih. Yuya juga diminta untuk berkonsultasi kepada Kanede Utamori, sang diva dari agensinya Miu. Nah, sedangkan tugasnya ini adalah menyiapkan panggung juga pakaian yang akan digunakan oleh para idol mereka nanti. Bahkan di sini, Kitaraku juga udah mendapatkan sponsor dari agensinya Miu buat mendanai project dari idol mereka. Tapi ya memang di sini Kitaraku juga memanfaatkan nama dari Yuya buat meyakinkan CEO dari Star Production ini. Nah, nampaknya sekarang ini mereka sudah mulai mempersiapkan panggung dari idol mereka. Kitaraku juga sudah tidak sabar nih untuk melihat idol sekolah mereka ini beraksi. Dan akan membawa promosi yang hebat bagi Akademi OSIS sendiri. Agar nantinya setelah Yuya dan para idol ini lulus, mereka itu masih bisa mendapatkan murid baru dan juga idol baru penerus dari mereka semua. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin pembahasan singkat untuk Isekai Digit volume 12 yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.